Ada banyak penyebab dari kematian, bisa usia tua, sakit, atau bunuh diri. Namun dari semua itu, terdapat satu penyebab kematian yang paling ditakuti semua orang, yaitu adalah mati terbakar. Dunia sedang berada di dalam teror api yang membara. Tanpa sebab yang jelas, umat manusia tiba-tiba terbakar begitu saja. Orang yang dilahap oleh api tersebut biasanya berubah menjadi makhluk hitam dengan nyala api di sekujur tubuhnya. Makhluk ini biasa disebut dengan infernal. Orang yang terbakar hingga menjadi infernal dilabeli dengan sebutan generasi pertama. Namun, tidak semua orang yang terbakar akan menjadi infernal. Mereka adalah orang-orang spesial yang memiliki ketahanan terhadap api. Jadi ketika terbakar, mereka tidak berubah menjadi infernal, tapi malah mendapatkan kekuatan api. Ada yang bisa mengendalikan api tapi tidak bisa menciptakannya, dan ada juga yang bisa menciptakan sekaligus mengendalikan api dengan sesuka hati. Orang yang hanya bisa mengendalikan api disebut dengan generasi kedua. Sementara orang yang bisa menciptakan dan mengendalikan api disebut dengan generasi ketiga. Orang-orang dengan kemampuan khusus itulah yang bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat dari teror infernal. Mereka semua tergabung dalam pasukan Fire Force. Seorang pemuda bernama Shinra Kusakabe tertarik untuk masuk ke dalam unit Fire Force. Dia merupakan pengendali api generasi ketiga. Dia mampu mengeluarkan api dari kakinya yang bisa membuatnya terbang seperti roket. 12 tahun yang lalu, saat dia masih kecil, rumahnya terbakar hebat hingga menewaskan ibu dan adiknya. Di saat itu juga, kekuatan Shinra mulai terbangkit. Tubuhnya mampu menahan panas, lalu percikan api muncul dari kakinya. Karena kemampuannya yang cukup hebat, dia pun diterima masuk ke dalam pasukan unit ke-8. Shinra pun diperkenalkan dengan anggota lainnya. Pasukan 8 ini dipimpin oleh Akitaru Obi sebagai kapten. Di bawahnya ada Takehisa Hinawa sebagai letnan. Kemudian ada 2 anggota perempuan bernama Iris dan Maki. Pasukan 8 adalah unit yang baru dibentuk. Untuk saat ini, anggotanya hanya ada 5 orang. Di suatu malam yang gelap, tiba-tiba muncul infernal di wilayah industri pabrik. Ini akan menjadi misi pertama bagi Shinra setelah resmi bergabung ke dalam tim. Infernal yang muncul ini adalah perempuan yang mampu bergerak cukup lincah. Shinra mengambil ancang-ancang, lalu kemudian melesat menendang infernal itu tepat di jantungnya. Dengan satu tendangan api, infernal itu pun berhasil dibasmi. Pasukan 8 juga memegang teguh tradisi untuk mendoakan infernal yang telah dibasmi. Sebagai suster, Iris lah yang bertugas mendoakan. Dia memanjatkan doa kepada Sol, sang dewa matahari, lalu ditutup dengan kata Latum. Shinra pun kembali ke markas dan menjalani aktivitas seperti biasa. Dia diberitahu oleh sang kapten bahwa akan diadakan kompetisi khusus untuk anggota yang baru bergabung. 2 orang akan ditugaskan untuk mengikuti kompetisi tersebut. Yang ditugaskan adalah Shinra dan yang satunya lagi adalah anggota baru bernama Arthur. Berangkatlah mereka ke lokasi kompetisi. Di sana, Shinra melihat seorang petugas dari pasukan 1 bernama Leonard Burns. Seketika dia pun teringat dengan kejadian 12 tahun yang lalu. Leonard adalah petugas yang berada di lokasi ketika rumah Shinra terbakar. Shinra pun menghampiri Leonard untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Leonard menjawab bahwa dia tidak mengingat kejadian 12 tahun yang lalu. Tentu jawaban itu tidak memuaskan Shinra. Jelas-jelas Leonard berada di lokasi. Tidak mungkin jika dia tidak mengetahui apapun. Ini membuat Shinra berpikir bahwa Leonard sengaja menyembunyikan sesuatu darinya. Tak lama kemudian, panitia memanggil para peserta untuk segera memulai kompetisi. Pembicaraan Shinra dan Leonard pun terpaksa dihentikan. Shinra pun segera bergegas ke lokasi untuk bersaing dengan para peserta lainnya. Para peserta diminta bersaing dalam simulasi penyelamatan. Mereka diminta menyerbu sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang berhasil menyelamatkan orang terbanyak, dialah yang menang. Setelah cukup mendapat penjelasan, bergegaslah mereka memasuki bangunan.
Di saat semua orang berlari, Shinra menggunakan kemampuannya untuk terbang dan berhasil masuk terlebih dahulu. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sesampainya di dalam, Shinra bertemu dengan orang asing yang menyebut dirinya dengan nama Joker. Joker tahu bahwa Shinra penasaran dengan insiden yang menimpanya pada 12 tahun yang lalu. Joker pun memberitahukan fakta, namun hanya sepotong. Dia mengatakan bahwa adik Shinra masih hidup. Tentu Shinra sangat terkejut begitu mendengar informasi tersebut. Namun, dia masih belum bisa percaya. Dia pun tersulut emosi dan mencoba menyerang Joker. Lalu di tengah-tengah pertarungan mereka, Arthur dan Tamaki akhirnya tiba di tempat ini. Tanpa pikir panjang, mereka juga ikut menyerang Joker. Mereka pikir Joker adalah bagian dari kompetisi ini. Padahal yang sebenarnya dia adalah penyusup. Sadar bahwa dia sudah banyak memancing keributan, Joker pun memutuskan untuk pergi. Dia meledakkan tempat ini, lalu kemudian menghilang begitu saja. Pada akhirnya, kompetisi ini pun berakhir dengan sangat kacau. Shinra pun menceritakan apa yang dialaminya kepada Kapten Obi. Dari semua kejadian tersebut, Shinra mulai menaruh curiga bahwa pasukan Fire Force menyembunyikan sesuatu yang penting. Secara mengejutkan, Obi juga berpikiran sama. Bahkan, sudah lama dia merasakan bahwa ada sesuatu yang janggal. Mulai dari sini, pasukan 8 akan menjalankan penyelidikan terhadap internal Fire Force. Tujuannya hanya satu, yaitu menguak misteri yang sudah membuat dunia kacau balau seperti sekarang. Suatu hari, terdapat seorang kriminal yang tiba-tiba terbakar di tengah-tengah proses pengadilan. Masyarakat justru senang melihat kejadian tersebut. Mereka menganggap bahwa itu adalah azab dari Dewa Sol atas kejahatannya. Terdapat sesuatu yang aneh dari kejadian ini. Setelah berubah menjadi infernal, si kriminal itu masih memiliki kesadaran dan bisa berbicara. Hal ini membuat pasukan 5 menjadi tertarik untuk menangkapnya. Sang kapten yang bernama Hibana segera bergegas menuju ke lokasi. Di saat yang bersamaan, pasukan 8 juga sudah mulai bergerak. Infernal itu terlahir di wilayah yurisdiksi pasukan 8. Jadi, ini adalah tanggung jawab pasukan 8. Shinra berhasil mengejar infernal itu dan bahkan membuatnya tidak berkutik. Lalu di saat Shinra akan menghabisinya, tiba-tiba Hibana datang menghentikannya. Pasukan 5 ingin membawa infernal itu untuk diteliti. Karena infernal itu cukup unik, jadi sayang sekali jika dia dibasmi begitu saja. Hibana berjanji bahwa hasil penelitiannya akan dibagikan juga kepada pasukan 8. Akhirnya, Obi menyepakati permintaan ini. Infernal itu diserahkan kepada pasukan 5 untuk dibedah dan diteliti. Sesampainya di markas, Hibana menyiksa infernal itu dengan cukup sadis. Dia terlihat sangat menikmati semua ini. Ekspresi wajahnya sangat kejam, bahkan terlihat lebih menakutkan daripada infernal itu sendiri. Lalu tiba-tiba saja, Iris mendatangi markas pasukan 5 untuk menemui Hibana. Iris berusaha menyadarkan Hibana supaya dia kembali seperti yang dulu lagi. Dulu, Hibana adalah suster yang baik yang berasal dari satu gereja yang sama dengan Iris. Kemudian pada suatu hari, para suster di sana tiba-tiba terbakar hingga menyisakan Hibana dan Iris saja. Sejak saat itulah, Hibana berubah menjadi seperti sekarang. Apapun yang dikatakan Iris, sama sekali tidak digubris oleh Hibana. Dia bahkan tidak ragu menyerang Iris, meski dia adalah rekan seperjuangannya. Mengetahui Iris yang disakiti seperti itu, tentunya pasukan 8 tidak akan tinggal diam. Tanpa ragu mereka datang dan menyerbu markas pasukan 5. Tibalah saatnya pertempuran antar sesama Fire Force. Pasukan 8 benar-benar mengerahkan kekuatan maksimal mereka. Dengan teknik pengendalian peluru, Hinawa berhasil menang dengan mudah. Sementara Arthur juga berhasil mengalahkan musuh dengan teknik pedangnya. Kekuatan Arthur adalah api plasma yang disalurkan ke gagang pedang. Dengan kekuatan tersebut, dia bisa membelah sekaligus membakar musuh yang menghadangnya. Sementara Shinra akan berusaha menghadapi Hibana. Hibana mampu menciptakan bunga-bunga api. Orang yang tersentuh bunga-bunga tersebut akan terbakar. Tekniknya sangat indah namun sangat mematikan.
Shinra sempat terkena serangan berulang kali. Namun tentunya semua itu tidak akan membuatnya berhenti. Dengan tekad yang kuat, dia pun menerjang dan berhasil menumbangkan Hibana. Perselisihan antara mereka pun akhirnya selesai. Pasukan 5 dan pasukan 8 kini menjadi teman. Hibana pun memberikan informasi yang diketahuinya kepada pasukan 8. Dia mengatakan bahwa di dalam internal Fire Force terdapat seseorang yang sengaja menciptakan infernal buatan. Para infernal buatan seringkali muncul di daerah Shinjuku. Daerah tersebut adalah wilayah yurisdiksi pasukan 1. Dengan berbekal informasi tersebut, pasukan 8 bersama Hibana akan memulai penyelidikan terhadap pasukan 1. Shinra, Arthur, dan Maki dikirim ke markas pasukan 1 dengan dalih pelatihan khusus pemula. Padahal yang sebenarnya mereka datang untuk menyusup dan untuk menggali informasi tentang infernal buatan. Di tempat ini, Shinra diperkenalkan dengan para anggota pasukan 1. Ada Karim Flam, Reika Hoshimiya, Foyen Lee, dan Tamaki. Salah satu dari mereka adalah tersangka atas penciptaan infernal buatan. Sudah 5 hari lamanya mereka singgah di markas pasukan 1. Sebagai tamu kehormatan, mereka juga diajak menyelesaikan tugas di wilayah yurisdiksi pasukan 1. Kali ini muncul 5 infernal sekaligus. Lalu di tengah-tengah misi ini, Shinra melihat tangan seseorang dari balik gang sempit yang memasukkan serangga ke tubuh warga sipil. Orang itu seketika terbakar dan menjadi infernal setelah dimasuki serangga tersebut. Terungkaplah bahwa dugaan adanya infernal buatan memang benar-benar nyata. Shinra pun berusaha mengejar orang yang memasukkan serangga tersebut. Dia memasuki gang itu lalu bertemu dengan Reika dan Karim. Kecurigaan Shinra semakin mengerucut terhadap 2 orang tersebut. Namun dia masih belum bisa bertindak karena masih belum mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Sore harinya, di saat semua orang sedang sibuk, Shinra dan Arthur menyusup ke kamar Karim. Di sana, mereka menemukan serangga yang disimpan di dalam botol. Melihat barang bukti tersebut, mereka pun menyimpulkan bahwa Karimlah pelakunya. Lalu tiba-tiba saja Karim datang menemui mereka. Dia pun mulai terbuka tentang apa yang dia pikirkan. Ternyata dia juga sedang menyelidiki kasus infernal buatan. Serangga itu bukanlah miliknya. Serangga itu dia temukan saat ada insiden yang melibatkan Reika Hoshimiya. Terungkaplah bahwa Reika adalah sang pelaku utama. Di saat yang bersamaan, Reika saat ini sedang mengumpulkan beberapa anak di suatu tempat yang tersembunyi. Anak-anak itu bersedia datang ke tempat ini karena dibujuk oleh Tamaki. Tamaki sangat menghormati dan menyukai Reika. Dia rela melakukan apapun yang Reika perintahkan tanpa mengharap imbal balik. Saat ini dia masih belum tahu bahwa Reika sebenarnya adalah orang yang brengsek. Reika ingin menjadikan bocah-bocah itu sebagai objek eksperimen. Dia memasukkan serangga ke tubuh mereka untuk dicari tahu apakah ada yang berhasil bertahan atau tidak. Tamaki yang melihat semua ini tentunya berusaha untuk menghentikan Reika. Sayangnya, kekuatannya jauh di bawah Reika. Dia pun dihajar oleh Reika sampai terkapar tidak berdaya. Kemudian di saat-saat terakhir, Shinra datang dan menendang Reika tepat di wajah. Tibalah pertarungan antara Shinra melawan Reika. Reika mampu mengeluarkan api dari kedua tangannya, sedangkan Shinra bisa mengeluarkan api dari kakinya. Serangan Reika memanglah sangat kuat, akan tetapi Shinra lebih unggul dalam kecepatan. Dengan kekuatan api pada kakinya, Shinra bisa bermanuver dengan bebas seperti roket. Dengan satu tendangan keras di kepala, Shinra berhasil membuat Reika terkapar. Namun, semua itu masih belum cukup mengalahkannya. Reika kembali bangkit lalu mengamuk. Di saat Reika bersiap menyerang balik, tiba-tiba tubuhnya dibekukan oleh Karim. Kekuatan Karim sangat berbeda dengan anggota Fire Force lainnya. Dia bisa mengubah panas api menjadi bunyi, lalu kemudian bunyi diubah menjadi es. Dengan kekuatan tersebut, Reika pun terkunci di dalam es. Reika sudah terbukti bersalah. Pasukan 1 berniat untuk menginterogasinya setelah ini. Lalu tiba-tiba saja Reika diserang dengan tembakan jarak jauh yang membuat jantungnya berlubang.
Pelakunya adalah orang misterius yang mengenakan jubah putih. Reka dibunuh agar dia tidak membocorkan informasi. Shinra pun kembali ke markas pasukan 8. Tamaki juga ikut bersamanya semenjak dia diselamatkan oleh Shinra. Dia yang dulu menyukai Reka sekarang sudah berpindah menyukai Shinra. Pasukan 8 mulai berdiskusi tentang apa langkah mereka yang selanjutnya. Mereka sekarang sudah mengetahui siapa musuh yang sebenarnya. Organisasi White Clad atau Jubah Putih. Mereka adalah ormas radikal yang ingin membakar dunia hingga menjadi matahari kedua. Reka adalah salah satu anggota mereka, dan kemungkinan besar Reka bukanlah satu-satunya. Kemungkinan masih ada anggota Jubah Putih yang lain yang menyusup ke dalam internal Fire Force. Keesokan harinya, seluruh Kapten Fire Force diminta berkumpul di Istana Kekaisaran. Mereka membahas tentang insiden Reka dan juga Ormas Jubah Putih. Sang kaisar bernama Raffles III meminta semua pasukan untuk berusaha mengejar sang pimpinan Jubah Putih. Jubah Putih bergerak atas perintah sang evangelis. Dia adalah makhluk misterius yang keberadaannya sangat berbahaya bagi dunia. Diketahui bahwa evangelis mengincar orang-orang yang memiliki Adola Burst. Adola Burst adalah api suci yang digunakan oleh dewa ketika menciptakan dunia. Api itulah juga yang menjadi sumber pembangkit energi di seluruh kekaisaran. Namanya adalah Amaterasu, sebuah pembangkit energi bertenaga panas abadi. Selain ada di dalam Amaterasu, Adola Burst juga dimiliki oleh beberapa orang, salah satunya yaitu Shinra. Artinya, Shinra akan menjadi target buruan utama. Raffles memintanya untuk berhati-hati supaya Adola Burst tidak jatuh ke tangan evangelis. Setelah selesai rapat, semua orang pun kembali ke markas masing-masing kecuali Shinra. Saat ini dia berada di dalam Amaterasu untuk melihat api Adola Burst. Lalu, di saat Shinra sedang sendirian, lagi-lagi Joker datang menemuinya. Joker tidak memiliki niatan untuk berkonflik dengan Shinra. Dia datang untuk memberitahukan sebuah informasi yang penting. Dia mengatakan bahwa adik Shinra yang bernama Soku Sakabe adalah seorang komandan organisasi Jubah Putih. Dia bekerja langsung di bawah sang evangelis. Usai mengatakan semua itu, Joker pun pergi begitu saja. Pasukan 8 kembali berdiskusi untuk melanjutkan investigasi. Mereka berencana untuk mengajak pasukan 7 untuk bersama-sama melakukan penyelidikan. Tanpa berlama-lama, mereka langsung mendatangi markas pasukan 7. Mereka disambut secara langsung oleh sang kapten bernama Benimaru Shinmon. Benimaru nampak seperti orang yang sangat angkuh, namun yang sebenarnya dia adalah orang yang sangat baik. Pasukan 7 dan 8 memiliki nilai dan idealisme yang sama. Jadi, mereka sepakat bekerja sama. Sementara itu, Ormas Jubah Putih sedang mengintai aktivitas pasukan 8 di markas pasukan 7. Tentu mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengambil tindakan untuk mengganggu investigasi Shinra dan kawan-kawan. Salah satu anggota Jubah Putih memiliki kekuatan untuk merubah wajah. Dia membuat tiruan Obi dan Hinawa, lalu membuat situasi seolah-olah mereka adalah orang jahat. Trik ini berhasil membuat Benimaru salah paham. Dia menjadi murka, lalu mulai menyerang pasukan 8. Terjadilah pertarungan antara Benimaru versus everybody. Mulai dari Maki, Shinra, Hinawa, Arthur, Tamaki, dan juga Obi, semuanya dihajar oleh Benimaru. Lalu di tengah-tengah pertarungan ini, sang wakil kapten pasukan 7 bernama Konro datang untuk menghentikan Benimaru. Dengan sifatnya yang sangat bijak, dia pun berhasil menenangkan Benimaru yang tadinya kalap. Setelah semuanya tenang, barulah mereka menyelidiki apa yang sedang terjadi. Hampir semua masyarakat di desa ini bertengkar karena kesalahpahaman. Lalu di tengah-tengah keributan ini, musuh mulai menyerang. Mereka menciptakan banyak infernal dalam waktu yang bersamaan. Mereka sendiri juga terjun ke medan pertempuran untuk menghabisi pasukan 8 secara langsung. Shinra dan Arthur akan menghadapi 2 jubah putih, yakni Ero dan Haran. Kekuatan Ero adalah panah api, sama seperti namanya.
Sedangkan Haran adalah sesuatu yang dilarang. Itu haram, Bang. Oh iya, kekuatan Haran lebih ke serangan fisik jarak dekat. Kerjasama Syndra dan Arthur cukup bisa memecah formasi musuh. Panah Ero bisa ditangkis dengan mudah oleh pedang plasma milik Arthur. Sementara kecepatan Syndra cukup bisa membuat Haran kerepotan. Akhirnya, Haran pun meningkatkan kekuatannya dengan cara memakan serangga yang digunakan untuk menciptakan Infernal. Dia pun berubah menjadi Infernal dengan 2 tanduk di kepalanya. Infernal bertanduk memiliki kekuatan yang jauh di atas Infernal biasa. Jenis ini biasa disebut dengan Iblis. Seketika Haran langsung mengambil alih kendali. Syndra dan Arthur dihajar habis-habisan olehnya. Lalu, di saat mereka benar-benar kesulitan, datanglah Benimaru yang membantu mereka. Pertarungan ini pun diambil alih oleh Benimaru. Dia menangkap Haran, lalu membawanya ke udara untuk dihabisi di atas. Tentu Ero tidak akan tinggal diam. Dia menembakkan panah apinya yang ditargetkan ke Benimaru. Melihat hal itu, Syndra pun segera melesat untuk menghadang panah tersebut. Dengan ditangkisnya panah tersebut, Benimaru bisa fokus mengalahkan Haran. Pada akhirnya, pertarungan ini pun dimenangkan oleh tim Fire Force. Haran berhasil dibasmi, sementara Ero sayangnya masih bisa melarikan diri. Beberapa hari telah berlalu semenjak insiden di markas pasukan 7. Syndra dan seluruh pasukan 8 kembali ke markas kesayangan. Tanpa diduga-duga, mereka kedatangan calon anggota baru. Dia bernama Victor Lee, seorang ilmuwan yang cukup jenius. Victor adalah utusan dari petinggi Fire Force. Dia dikirim ke pasukan 8 karena pasukan ini tidak memiliki divisi sains. Jadi kehadirannya akan membuat pasukan ini menjadi lebih lengkap. Victor juga merekomendasikan pasukan 8 untuk merekrut seorang mekanik. Jika ada petarung, ilmuwan, dan mekanik, maka pasukan ini akan menjadi semakin kuat. Kebetulan, dia mengenal seorang mekanik yang hebat bernama Vulcan. Usulan itu diterima oleh Kapten Obi. Dia memerintahkan Syndra, Arthur, dan Iris untuk pergi menemui Vulcan di kediamannya. Sesampainya di lokasi, mereka berkenalan dengan Vulcan, Lisa, dan juga Yu. Mereka bertiga tinggal di bawah atap yang sama. Vulcan dan Lisa adalah sepasang kekasih, sedangkan Yu adalah murid yang berguru kepada Vulcan. Lalu di tengah-tengah obrolan ini, tiba-tiba datang seorang kapten pasukan 3 bernama Dr. Giovanni. Dia ingin merekrut Vulcan untuk bergabung dengan pasukan 3. Sebenarnya sudah lama dia ingin merekrut Vulcan, namun Vulcan selalu saja menolaknya. Hari ini adalah percobaan yang terakhir. Jika Vulcan masih menolak, maka Giovanni akan bertindak. Vulcan benar-benar tidak tertarik untuk bergabung dengan Fire Force. Tidak hanya Giovanni saja, tapi ajakan Syndra juga ditolaknya. Syndra dan kawan-kawan diminta pulang ke markas. Kemudian tiba-tiba saja Syndra merasakan tanda bahaya. Api pada kakinya menyala seolah seperti alarm. Dia merasakan nafsu membunuh yang berasal dari Giovanni. Dengan situasi seperti ini, Syndra dan kawan-kawan belum bisa kembali ke markas. Mereka akan singgah untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Tak lama kemudian, ancaman itu pun datang. Ternyata, Giovanni adalah bagian dari Jubah Putih. Dia memerintahkan 2 orang rekannya untuk membunuh Vulcan. Syndra bersiaga di tengah hutan dan berhadapan langsung dengan Giovanni. Giovanni memakai listrik 2 juta volt dan berhasil membuat Syndra tak sadarkan diri. Sementara di rumah Vulcan, 2 orang jubah putih sedang mengepungnya dari segala arah. Si brewok bernama Flail dan si wajah tertutup bernama Mirage. Mirage memiliki kekuatan Kagebunshin no Jutsu. Dia bisa menciptakan ratusan bayangan yang saat ini dipakai untuk mengepung Vulcan. Kali ini Arthur lah yang akan beraksi. Dengan tebasan pedangnya, dia berhasil menghapus bayangan Mirage. Dia juga cukup mampu menahan serangan Flail. Namun meski begitu, dia tetap tidak bisa memenangkan pertarungan ini sendirian. Lalu di tengah-tengah pertarungan ini, tiba-tiba Lisa berubah drastis. Dia bahkan tega menyerang Vulcan sampai membuatnya tidak berdaya.
Terungkaplah bahwa Lisa adalah bagian dari Jubah Putih. Dia sengaja mendekati Vulkan atas perintah dari Giovanni. Seketika situasi menjadi sangat kacau. Giovanni meminta Vulkan untuk menyerahkan kunci Amaterasu. Mereka membutuhkan kunci tersebut untuk mengambil api Adola Burst yang ada di dalam Amaterasu. Tentunya, Vulkan tidak akan memberikan kunci tersebut. Kemudian Giovanni menghancurkan sebuah mesin buatan Vulkan dan menemukan sebuah kunci yang berbentuk USB. Sementara di hutan, Hibana tiba-tiba datang dan melepaskan ikatan Shinra. Setelah dilepas, Shinra pun segera bergegas ke tempat Vulkan. Dia melesat masuk dan mendaratkan tendangan lutut ke wajah Giovanni. Giovanni cukup kesulitan menghadapi Shinra yang sedang murka. Lalu tanpa diduga-duga, Sho Kusakabe, sang komandan Jubah Putih, datang langsung ke tempat ini. Melihat sosok Sho yang tepat di depan matanya, perasaan Shinra bercampur aduk. Dia senang karena adiknya masih hidup, namun dia juga kecewa karena adiknya berada di pihak musuh. Shinra mencoba berbicara secara baik-baik, namun Sho malah justru menghajarnya. Dengan mudahnya dia membuat Shinra terkapar begitu saja. Sho kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Shinra. Mengetahui hal ini, Vulkan dan kawan-kawan segera membawa Shinra melarikan diri dengan memakai mobil pickup. Namun Sho bisa mengejar mobil itu dengan mudahnya. Tentu dia tidak akan membiarkan Shinra pergi begitu saja. Lalu secara tiba-tiba, Joker datang dan menghadang Sho. Dengan gagah berani dia bertarung menghadapi Sho seorang diri. Saat ini masih belum jelas di mana Joker berpihak. Yang jelas, berkat kehadirannya di tempat ini, Shinra pun berhasil dibawa pergi. Lalu setelah semuanya aman, Joker menghilang begitu saja. Shinra dan kawan-kawan berhasil kembali ke markas dengan selamat. Vulkan juga ikut bersama mereka. Sekarang ini, dia sudah resmi bergabung sebagai mekanik di pasukan 8. Setelah beberapa hari beristirahat, mereka siap melanjutkan investigasi. Berkat penelitian yang dilakukan oleh Victor, kini mereka tahu di mana Jubah Putih bersembunyi. Namun sebelum bertindak, mereka ingin berlatih terlebih dahulu. Shinra dan Arthur dikirim ke markas pasukan 7 untuk berlatih bersama Benimaru. Shinra diminta untuk belajar memfokuskan apinya ke satu titik. Prinsipnya sama seperti mesin pesawat jet. Dengan memfokuskan apinya pada satu titik, Shinra bisa melesat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sementara Arthur diminta melatih teknik pertarungan jarak dekat. Api plasma yang dibentuk sebagai pedang sudah menjadi teknik yang bagus. Sisanya tinggal mengasah teknik berpedangnya saja. Tidak hanya Shinra dan Arthur saja, tapi para anggota yang lain juga berlatih dengan giat. Giat! Semuanya dilakukan agar mereka bisa mengalahkan Ormas Jubah Putih. Beberapa hari telah berlalu semenjak mereka mulai berlatih. Kini, mereka siap untuk menyerbu markas Jubah Putih. Mereka memasuki terowongan bawah tanah bekas jalur kereta api. Diketahui bahwa Jubah Putih bersembunyi di sana. Di tengah-tengah jalan, tiba-tiba muncul kabut yang sangat pekat yang kemudian membuat mereka terpisah-pisah. Ini adalah strategi musuh. Mereka sengaja memisahkan pasukan 8 untuk dilawan satu persatu. Semua orang menunjukkan hasil latihan mereka selama ini. Maki berhadapan dengan Flail dan berhasil meraih kemenangan dengan cukup mudah. Tamaki dan Iris berhadapan dengan Assault dan juga berhasil menang. Arthur juga berhasil mengalahkan Mirage dengan tebasan pedangnya. Sementara Hinawa saat ini sedang berhadapan dengan Ero. Ini akan menjadi pertarungan antar sesama penembak. Ero yang menggunakan panah dan Hinawa yang menggunakan senapan. Pertarungan ini berlangsung cukup seimbang. Mereka saling beradu tembakan sampai dua-duanya terluka. Lalu pada satu tembakan terakhir, Hinawa mengendalikan panah api milik Ero untuk digunakan sebagai senjatanya sendiri. Ero yang terkena serangan itu seketika terkapar tidak berdaya. Sementara Obi dan Vulkan saat ini dihadang oleh Giovanni dan Lisa. Sama seperti sebelumnya, Giovanni mencuci otak Lisa hingga membuatnya menjadi jahat. Inilah saatnya bagi Obi untuk beraksi.
Berbeda dengan anggota lainnya, Obi tidak memiliki kekuatan api. Dia bertarung dengan memakai alat-alat canggih yang dibuat oleh Vulkan. Meski sulit, namun pada akhirnya Obi berhasil mengalahkan Lisa. Setelah dikalahkan, pengaruh hipnotis dari Giovanni terlepas hingga membuat Lisa kembali ke jati dirinya yang asli. Sedangkan Giovanni sendiri sayangnya masih bisa melarikan diri. Seluruh anggota pasukan 8 berhasil mengalahkan musuh yang menghadang. Sekarang tibalah giliran Shinra untuk menghadapi Sho, sang adik yang terjebak di pihak yang salah. Sama seperti Shinra, Sho juga memiliki Adola Burst. Dimulailah pertarungan sengit antara kakak beradik ini. Kecepatan Shinra memanglah sangat tinggi. Namun, pergerakannya bisa dihentikan secara instan karena Sho memiliki kekuatan menghentikan waktu. Sho pun menunjukkan bahwa dirinya berada di level yang berbeda. Dia memperlihatkan sebuah hamparan luas yang terlihat hitam dan suram. Tempat inilah sumber dari api Adola Burst serta tempat bernaungnya sang evangelis. Tempat ini bernama Adola. Orang-orang zaman dulu biasa menyebutnya dengan neraka. Dengan meminjam kekuatan dari evangelis, Sho mampu menghentikan waktu. Shinra benar-benar tidak berdaya menghadapi kekuatan tersebut. Secepat apapun dia bergerak, dia tetap terlihat diam di tempat dari sudut pandang Sho. Lalu di satu momen tertentu, Shinra mulai tersadar akan sesuatu. Kekuatannya juga bersumber dari Adola. Seharusnya dia sama kuatnya dengan Sho. Dalam hati, Shinra berusaha untuk bergerak lebih cepat. Lalu keajaiban pun terjadi. Shinra benar-benar melesat sangat cepat sampai tubuhnya menghilang. Ketika dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, tubuhnya terurai menjadi atom yang tak kasat mata. Ini adalah kekuatan yang terkoneksi dengan sang evangelis. Biasa disebut dengan Adola Link. Jadi, kekuatan sang evangelis terkoneksi dengan Sho, lalu kemudian tersambung kepada Shinra. Sekarang ini, mereka berdua sama-sama terkoneksi dengan evangelis melalui Adola Link. Dengan bangkitnya kekuatan tersebut, Shinra mampu mengimbangi kekuatan Sho. Bahkan, dia sekarang bisa bergerak di dalam waktu yang telah dihentikan. Pertarungan pun berlanjut begitu sengit. Saking cepatnya, pergerakan mereka tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian di satu momen tertentu, Shinra menghilang menjadi atom dan berhasil merasuki kepala Sho. Akibat dari itu, Sho mulai mengingat kenangan di waktu dia kecil. Karena mereka kakak beradik yang terkoneksi dengan Adola Link, Sho dapat melihat dan merasakan kenangan yang sama dengan Shinra. Dia pun mulai mengerti bahwa Shinra adalah seorang kakak yang sangat tulus. Sho juga bisa merasakan kesedihan Shinra yang dipendamnya selama ini. Sho pun menangis yang menandakan bahwa dia sudah kembali ke jati dirinya yang asli. Lalu di tengah-tengah momen yang mengharukan ini, tiba-tiba datang anggota jubah putih lain bernama Haumea. Dia juga merupakan seseorang yang memiliki Adola Burst. Dengan kekuatannya, dia membuat Sho menusuk Shinra tanpa disadari. Haumea bisa mengeluarkan listrik untuk mengganggu saraf otak targetnya. Dengan cara itu, dia bisa mengendalikan siapapun termasuk Sho. Setelah berhasil mengamankan Sho, Haumea berniat untuk mengendalikan Shinra. Untungnya di saat-saat terakhir, seluruh pasukan 8 tiba di tempat ini. Haumea juga dikejutkan dengan kekuatan Arthur yang bisa mematahkan listriknya. Pedang plasma milik Arthur dapat dengan mudah memotong arus listrik yang dilancarkan oleh Haumea. Sadar bahwa kekuatannya tidak efektif, Haumea pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Meski gagal menculik Shinra, namun setidaknya dia berhasil membawa Sho kembali. Pertempuran ini pun berakhir. Shinra yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit. Untungnya, tim Fire Force memiliki dokter yang sangat hebat bernama Kayoko. Dia bukanlah dokter biasa. Dia bisa mengeluarkan api penyembuhan yang bisa digunakan untuk berbagai macam kondisi. Berkat kemampuan Kayoko, nyawa Shinra pun berhasil diselamatkan. 3 hari kemudian, Shinra pun terbangun dari tidurnya. Tanpa diduga-duga, orang yang pertama kali menyambutnya adalah Kapten Leonard. Dia datang untuk memberitahu Shinra tentang apa yang sebenarnya terjadi pada 12 tahun yang lalu.
Kala itu, yang menjadi penyebab kebakaran adalah Sho. Api tersebut menular kepada Shinra dan ibunya. Dari sinilah kekuatan api Shinra mulai terbangkit. Namun, tidak dengan ibunya. Sang ibu tidak memiliki ketahanan terhadap api sehingga membuatnya berubah menjadi infernal. Kemudian, Haumea yang berada di sekitar situ memerintahkan infernal itu untuk membawa Sho pergi. Dari sinilah awal mula Sho bergabung dengan Ormas Jubah Putih. Dia direkrut dan dicuci otak sejak dari bayi. Sementara Shinra yang ditinggalkan sendirian dirawat oleh Leonard yang kebetulan bertugas di daerah itu. Begitulah kejadian yang sesungguhnya pada 12 tahun yang lalu. Kini Shinra sudah tahu bahwa sosok infernal yang dilihatnya waktu itu ternyata adalah ibunya sendiri. Dia pun mulai menetapkan tujuan baru, yaitu mencari cara untuk merubah infernal kembali menjadi manusia. Semuanya dilakukan demi menyelamatkan ibunya. Fire Force Season 1 selesai sampai di sini. Perjalanan Shinra masih bersambung di Season 2.